sidang perdana gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys dan suaminya, Atobah Mufid, digelar pada 28 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, diketahui sidang perdana tersebut ditunda selama 2 minggu ke depan sebab Reza Gladys dan Atobah Mufid serta turut tergugat lainnya tidak hadir ke dalam persidangan. Di sisi lain, kubu Reza Gladys, yakni tim kuasa hukumnya, baru-baru ini memberikan pernyataan baru yang cukup mengejutkan. Ya, terkait gugatan wan prestasi 100 miliar yang diajukan oleh Nikita Mirzani, kubu Reza Gladys tidak merasa bertanggung jawab untuk membayar kerugian sebesar tersebut, lantaran menurutnya, kliennya itu bukanlah orang yang menahan Nikita Mirzani. Namun, terkait gugatan senilai 4 miliar, kubu Reza Gladys mengaku siap memberikan uang tersebut jika memang Nikita Mirzani menang atas gugatannya. Sementara, Nikita Mirzani masih tetap bersikukuh dan memperjuangkan gugatan wan prestasi tersebut lantaran merasa ulah Reza Gladys telah membuatnya rugi ratusan miliar. Dan untuk mengetahui fakta-fakta yang berkaitan dengan itu semua, maka inilah 5 fakta gugatan wan prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys versi Cumi Top 5. Sidang perdana gugatan wan prestasi Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Mei 2025. Sayangnya, sidang perdana tersebut harus ditunda selama 2 minggu ke depan, yakni hingga 11 Juni 2025 mendatang, sebab Reza Gladys, Atobah Mufid, serta turut tergugat 1, 2, dan 3 tidak hadir dalam agenda sidang perdana yang telah ditentukan tersebut. Lantas seperti apa update terkait sidang perdana wan prestasi tersebut dan bagaimana rencana sidang lanjutannya akan kembali digelar? Hari ini kan tanggal 28 Mei adalah sidang perdana kita, sebatas hanya untuk pemeriksaan berkas terhadap kami, para kuasa hukum. Dan kemudian untuk meneliti dan melihat apakah para pihak hadir dalam persidangan hari ini. Tapi kemudian setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata para pihak turut 1, 2, dan 3 tidak hadir hari ini, sehingga kemudian ditunda sampai 2 minggu ke depan. Seperti itu. Nah, kan sudah ada kuasa kami. Tidak ingin menyaksikan sidang secara langsung. Cukup di kami saja. Ini belum mediasi, masih ini sidang hari ini belum mediasi. Ini sidang ini masih sesuai mekanisme hukum. Ada gugatan, dipanggil para pihak, dibuka sidang. Tadi sudah dibuka sidang oleh hakim bahwa ini akan ditunda. Ini ditunda 2 minggu karena pihak-pihak yang terkait tidak hadir. Biasanya mediasi, Dr. Reza kan Atobah Mufid itu kan prinsipal kita. Biasanya prinsipal itu ikut mediasi. Tapi karena pihak sana prinsipalnya besar kemungkinan tidak bisa datang, berarti tidak ada gunanya prinsipal kami dihadirkan, karena itu harus prinsipal dengan prinsipal. Kalau toh juga dari pihaknya penggugat hanya kuasa hukumnya yang datang, ya kami juga bisa juga datang kuasa hukumnya saja. Tapi kalau dari pihak penggugat prinsipalnya datang, kami akan datangkan prinsipal kami. Nah, itu memang biasanya mediasi seperti itu. Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya, Julianus dan Robert, menyatakan jika pihaknya merasa tidak bertanggung jawab atas gugatan 100 miliar rupiah yang dilayangkan oleh Nikita Mirzani. Ya, seperti diketahui, dalam gugatan wan prestasi yang diajukan, Nikita Mirzani, ia meminta tergugat 1 Reza Gladys dan tergugat 2 Atobah Mufid untuk membayar secara tunai uang senilai 100 miliar rupiah atas kerugian yang dialami oleh Nikita Mirzani. Namun, pihak Reza Gladys merasa hal tersebut bukanlah tanggung jawabnya, karena mereka bukanlah pihak yang melakukan penahanan terhadap Nikita Mirzani. Lantas seperti apa pernyataan pihak Reza Gladys dan apa alasan yang membuat mereka berpandangan demikian? Masalah 100M-nya, saya jelaskan kembali bahwa
dia menuntut ganti rugi karena tidak bisa bekerja. Tahan. Tidak bisa bekerja. Kenapa nggak bisa bekerja? Karena ditahan oleh polisi. Siapa yang menahan ini adalah polisi dengan persetujuan penahanan perpanjangan oleh jaksa. Jadi dalam hal ini dia tidak bisa bekerja adalah karena ditahan polisi, diperpanjang masa penahanannya oleh jaksa. Bagian kami adalah yang 4M diperas sama 4M yang digugat kontestasi. Itu yang bagian kami yang 2 kali 4M ini. Itu bagian kami. Kalau gugatannya benar ya. Kalau gugatannya benar. Kenapa nih kita mengajukan gugatan ini? Nih kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi ini kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani. Kubu Reza Gladys beropini turut tergugat 1 yakni Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan turut tergugat 2 Jaksa Agung Republik Indonesia yang harus bertanggung jawab atas gugatan 100 miliar rupiah. Bahkan, jika memang Nikita Mirzani menang dalam gugatan tersebut, tim kuasa hukum Reza Gladys beropini jika turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 lah yang harus membayar senilai gugatan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Jadi dalam hal ini kami akan audiensi kepada Kapolri dan Jaksa Agung supaya mereka juga seperti apa, apakah mungkin mereka akan bagi 2, Kapolri kasih 50M, mungkin Jaksa Agung kasih 50M. Jadi kita mau audiensi nih ke sana nih, supaya bagaimana menyelesaikan yang 100M ini. Tapi kalau ada, ya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh senior kami, Pak Robert, bahwa kemudian kita buktikan apakah Kapolri dan Kejagung di situ turut tergugat 1 dan tergugat 2 sebagai menyepakati perjanjian itu, maka masing-masinglah mereka memberi 50 miliar. Seperti itu, ya. Kita buktikan nanti. Benar nggak Kapolri dan Kejagung bersaksi terhadap perjanjian itu? Ya kalau memang dia menang, ya kan terpaksa kita minta. Yang melakukan penahanan terhadap tersangka N kan bukan klien kami. Ya, kan dia kan menuntut 100 miliar karena masa penahanannya, kan begitu. Yang nahan kan bukan klien kami. Yang menahan adalah Kapolri atas prosedur Kejagung dan masa pertahanannya. Nah, yang membayar siapa? Ya bukan klien kami dong. Klien kami hanya melapor adanya dugaan tidak pidana, hanya itu. Mereka karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidana ini. Meski tak merasa harus bertanggung jawab atas gugatan senilai 100 miliar rupiah, Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya, Julianus dan Robert, menyatakan jika mereka siap memberikan uang senilai 4 miliar rupiah jika Nikita Mirzani menang di persidangan. Ya, seperti diketahui dalam gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan, Nikita Mirzani juga turut menggugat senilai hampir 4 miliar rupiah. Ini ada 3 kelompok uang, ya. Kelompok uang yang pertama adalah yang kita sebut dengan uang tutup mulut, pemerasan. Itu sudah diselesaikan di kepolisian. Diproses di kepolisian. Nah, ada lagi 4M yang kedua, mereka menuntut di sini, ya, seperti yang sebelumnya saya katakan, kalau memang ada dasar hukumnya, ada perjanjiannya, memang betul-betul Dr. Reza menjanjikan dan dia memenangkan di dalam persidangan ini, 4M-nya kita akan kasihkan. Kalau benar ya. Kan itu betul, begitu ya, kalau betul. Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya, karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu. Ya, karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar. Dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani? Kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak.
terlepas dari besaran uang gugatan Nikita Mirzani. Kubu Reza Gladys tampak bersih kukuh menyatakan jika ia tidak pernah membuat perjanjian dengan Nikita Mirzani sebesar 4 miliar rupiah. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani sebelumnya menyatakan jika ia memiliki kesepakatan namun diingkari oleh Reza Gladys. Lantas seperti apa perjanjian atau kesepakatan yang dimaksud? Sekarang kita kan belum mulai nih. Kita belum tahu apakah ada lisan apa tertulis apa enggak, kita belum tahu nih. Makanya kalau nanti memang betul dasar hukumnya ada perjanjian, ada kewajiban Dr. Reza membayar dan dimenangkan oleh hakim, kita akan kasih 4M-nya. Tapi 100M-nya bukan bagian kami. Pengakuan apa? Kan dia sudah buat LP di Polda, sudah jadi tersangka. Pengakuan apa lagi? Ya itu aja pengakuannya. Perjanjian itu tidak pernah ada ya. Perjanjian tidak pernah ada ya. Yang ada adalah upaya untuk melakukan pemerasan ya, dugaan pemerasan terhadap klien kami, baik secara elektronik, informasi elektronik dan secara undang-undang TPU seperti itu. Ya, jadi tidak ada perjanjian kerja bersama ya. Jadi yang ada adalah sebagaimana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya dengan nomor LB 7355 tertanggal 3 Desember. Hanya itu. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani.